Sira teka Bapak Bunga. Saya terus terang saja bahagia banget. Kamu datang itu bahagia banget. Terlepas itu apa yang kita kerjakan. Sebab ada satu wasiat dari salah satu ulama, andai kata sesuatu yang Anda kerjakan, Anda berharap untuk mati di dalamnya, maka kerjakanlah dengan baik. Tapi sebaliknya, andai kata Anda punya sesuatu yang dimana ketika Anda melakukan itu tidak mau mati ketika melaksanakan itu, tinggalkan. Setelah baca waktunya, terus kamu baca Fatihah. Berapa kali? Banyak, 7 kali aja. Setelah selesai baca Fatihah 7 kali, bacalah surat Ikhlas. Berapa, Bi? 9 kali aja. Terus terakhir baca 100 kali sama kamu. Wiridnya apa? Ya Karimu ya Wadud. Itu ijazah dari Mbah Maimun Zubair Salah. Cung lamun sira gelem nglakoni mungkon istiqamah, insyaallah dunia yang menuturkeun maneh lain maneh nu budak-budak. Sok milih mana nu kahiji nu kadua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, taufik dan inayah darinya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian bisa melaksanakan kegiatan yang rutinitas dikerjakan setiap bulan, yang isinya satu silaturahim, kedua tolabul ilmu. Dua hal itu adalah merupakan salah satu ajaran di dalam ajaran agama kita. Sebagaimana Ustaz tahu bahwa dengan silaturahim insya Allah umur bisa panjang barokah. Kemudian dengan silaturahim juga bisa memperbanyak rezeki. Di rumah langka bukan pakai silaturahmi mana. Di rumah tara meuli sagelas sadus gitu, meuli komo jeung bari ngopi. Di silaturahmi mah ada. Bapak punya produk, lain promosi lain, tapi kudu dibeli gitu. Bab ini amanat dari Pondok Pesantren Langit Tuban atas nama alumni Bapak katitipan ngan saukur 3.000 dus, 3.000 dus kurang lebih 2.800 sekian. Itu di drop di sana dengan nominal budget 47 juta sekian. Itu diserahkan ke Bapak supaya dijual untuk anak-anak. Semoga saja nanti alumni bisa tabaruk. Ya walaupun dusan wahidan atau asyratul dawadis. Variannya yang masuk itu varian 600 ml,
330 ml dan aqua gelas yang 220. Harganya otomatis pasti lebih tinggi dari sini. Sebab trayeknya juga kan jauh. Terus harganya pasti transportnya lebih mahal. Seperti yang 600 ml itu dijual sama Bapak 35 sampai 30 per dus, isi 24. Tapi dengan mineral otomatis masih mahal mineral karena di atas 40. Makanya lebih bijak pendekatan air ini adalah air barokah masyayikh langitan. Investornya masyayikh langitan dan alumni. Nah, pabriknya di Malang. Makanya kemarin satu kontainer di sini coba. Nah, berkenaan dengan pengajian hari tanggal kemarin tanggal 22 Oktober yang semuanya anak santri pasti maklum sejak tahun 2015 di-SK-kan oleh Presiden bahwa tanggal itu adalah hari santri nasional. Banyak yang dilaksanakan sama para santri. Di antaranya ada yang menggelar upacara bendera, ada yang melaksanakan gebiar, sholawat, dan lain-lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan, kunaon kok hari santri ora hayri kiai? Padahal kan masih tinggi kiai karo santri. Mungkin tahun harap diganti wae. Tidak sesederhana itu sebetulnya. Kenapa yang dirayakan hari santri? Karena pada intinya yang namanya kiai pasti nyantri dulu. Jadi duluan siapa? Santri yang kiai. Moal waka jadi kiai lamun teu mantap tong ngaku-ngaku kiai lamun can masantren mah. Ngaku ustad oge entong. Dan teu pernah masantren, teu pernah nyantri. Ieu mah masantren teu ngagoreng-gorengkeun masantren. Nya eta kan enggak logis lah. Artinya enggak masuk akal. Orang enggak pernah mesantren kok ngomong berbicara tentang bari ngalok-ngaloki maning. Nah, barangnya ngalok-ngaloki. Udahlah, kamu juga semuanya sudah tahu semua. Gitu intinya. Yang menjadi masalah dalam sejarah itu ya, diambil dari kejadian di mana Indonesia telah 3 bulan memproklamirkan diri sebagai negara merdeka, yaitu tanggal 17 bulan 8 1945 atau disingkat dengan 17/8/41 8 tahun. Nah gitu kan lagunya kan gitulah, begitulah kira-kira. Nah, sebab saya juga pernah nyantri dan pernah melakukan itu. Baru 3 bulan memerdekakan negara Republik Indonesia diuji oleh Allah dengan datangnya tentara Portugis Nippon. Tak tahu sejarah sih. Mantap diberi ngaji sejarah heula ya alumni beusi teu nyaho sejarah. Dengan meletusna perang 10 November di mana? Lain di Bojongsari, lain di Surabaya. Nah,
ketika melihat sejarah itu, sebetulnya anak-anak santri itu sudah banyak bersikap, dan sikapnya tidak diputuskan oleh santri, sebab santri punya guru, jadi otomatis konsul kepada guru. Pada waktu itu yang menjadi juru bicara yang mewakili santri adalah Pak Sutomo, atau terkenal dengan Bung Tomo. Musyawarah seorang jenderal, disebut jenderal dulu, yang ada cuma satu, yaitu Jenderal Sudirman. Yang notabene Jenderal Sudirman itu orangnya sudah sakit, paru-parunya sudah tinggal sebelah yang berfungsi, tapi beliau masih tetap berjuang mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bermusyawarah sama Bung Tomo dan lain sebagainya, bahwa kita akan berperang tanggal 8 dan tanggal 9. Mulainya tanggal 8. Tapi yang namanya Jenderal Sudirman, ternyata beliau juga santri juga. Entong waka mulai perang, tanyakan heula ke kiai. Tanya dulu sama kiai bahwa akan melaksanakan perang melawan Portugis. Maka Jenderal Sudirman mengutus Bung Tomo untuk soan, istilah bahasa santri apa? Soan, menghadap kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Matur, itu etika santri loh ya. Jadi kalau santri itu punya apa-apa, cuma salah apa-apa, datangnya jangan ke dukun, ke guru. Arab tuku sawah ngomong, Arab beli sawah, Arab ngedol sawah ngomong, Arab tuku balong ngomong, apa maning Arab kawin maning ngomong. Bilang, ngomong. Termasuk apa yang dilaksanakan oleh santri. Bung Tomo itu matur ke Syekh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari memberikan petunjuk, Ndo itu ada teman apa? Nah, ojo dimulai peperangan sebelum singa Cirebon datang. Yang dimaksud adalah Kiai Haji Abbas Buntet, akinya Ibu Asy'im. Nanti kalau itu datang, boleh diinformasikan kepada Ki Abbas. Ki Abbas bisa hadir tanggal 10. Berarti Syekhuna Ki Hasyim Asy'ari betul-betul mempercayai betul singa Cirebon Syekh Abbas ini. Sebab menurut riwayat, satu-satunya orang yang tidak pernah tidur malam adalah Syekh Abbas. Orang mah selalu gitu. Syekh Abbas. Disebutkan oleh para kiai seperti Mbah Wahab, Hizbullah, beliau itu orang nggak pernah tidur, selalu memikirkan ibadah kepada Allah. Maka targetnya juga levelnya bukan level manusia biasa. Singkat cerita, sampai Haji Abbas Buntet sampai ke stasiun Semut, stasiun kota Surabaya, baru dideramkan. Itu tanggal 10 bulan November. Nah, sebetulnya peran santri di situ luar biasa.
Termasuk dalam peperangan itu yang meninggal adalah jenderal Portugis yang memimpin peperangan itu 10 November. Tahu namanya siapa? Jenderal Malabi. Itu yang membunuh bukan jenderal itu. Yang membunuh Jenderal Malabi itu bukan. Yang membunuh, yang memasang bom di mobilnya Jenderal Malabi itu santri Tebu Ireng. Santri. Bukan jenderal, bukan kopral, bukan AKBP, bukan kolonel, tapi santri. Ya gimana lah santri bisa ngilang, Kapriben masuk menara bom di mobilnya Jenderal Malabi dan mati. Otomatis kalau sudah ndase mati, anak buah kalang kabut. Dan pada satu saat ketika Portugis mundur, narik, ada bendera yang dipasang oleh Portugis, bendera Portugis. Merah, putih, dan baunya apa? Warna pisan. Sejarah jangan lagi. Kan tiga itu. Biru yang di bawahnya. Satu-satunya orang yang naik ke atas yang menyobek warna birunya bendera Portugis adalah santri. Disobek birunya, jadi yang ada tinggal merah. Coba waninya dalam mentewani mas santri no kira-kira nerak di baladog bata mah ngol waninya pasti ditembak meureun ku Portugis. Itulah santri. Makanya oleh tokoh NU pada waktu itu Profesor Dr. Said Akil meminta kepada Pak Presiden untuk dijadikan tanggal 22 sebagai hari nasional. Sebetulnya sejarah para wali, para kiai itu seperti Kiai Hasyim Asy'ari Syekhuna itu pernah nyantri di Syekh Khalil Bangkalan, bukan Kediri. Syekh Khalil Bangkalan, Madura. Syekh Wahab atau Kiai Wahab Hasbullah juga pernah jadi santri di situ. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari ketika nyantri di Kiai Khalil sampai beberapa tahun pulang dan Syekhuna mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng. Nyantri. Nah kemudian Syekh Khalil juga pernah singgah di pondoknya Syekhun Al-Mukarram Kiai Hasyim Asy'ari. Ngaji lagi. Kiai Khalil itu ngaji ke Syekh Hasyim Asy'ari. Padahal beliau guru. Sampai-sampai Kiai Khalil bilang Kiai Hasyim Asy'ari bilang, "Yai, saya kan murid sampean, kok sampean ngaji ke saya?" Ya nggak apa-apa, itu kan dulu kamu jadi santri. Sekarang saya yang mau jadi santri. Kesimpulannya apa? Jadi tidak ada batasan bagi seorang santri untuk mengambil sanad ilmu dari kiai-kiai yang kita anggap mumpuni dalam bidang. Ima karak masantren genep tahun we geus teu daek ngaji. Era atuh Mbah Holil. Malu atuh sama kiai-kiai dulu. Sebab kalau kiai dulu itu anak-anakku sekalian belajar ilmu itu langsung mencari sanad. Sanad itu apa? Sanad itu urutan
yang mutasil ke guru. Seperti contoh di sini, pondok pesantren di sini, saya mengeluarkan sanad untuk Al-Quran. Nah itu kan kamu kalau buka sanad Al-Quran, kamu lihat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 37 mutasil sama Rasulullah Shallallahu Alaihi itu sanad. Maka seyogianya bagi santri untuk belajar ilmu itu mencari sanad dari beberapa kiai, nggak apa-apa. Ikut namanya cari sanad. Contoh, Anda kan hafal sholawat, ya. Sholawat itu apa? Bacanya apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pernah enggak anak-anakku sekalian membaca sholawat itu di hadapan seorang kiai dan langsung saya minta ijazah dari sampean sholawat? Nah itu. Itu tuh kita. Sampai saya sampai santri ingin ijazah sholawat ya sing panjenengan supaya apa? Tadi supaya dapat sanad dari otomatis sholawat yang diteruskan kepada murid itu mutasil si guru tadi punya guru lagi. Gurunya dua, guru lagi. Gurunya nepungan minggu terus. Itu sanad kan. Mulai mah datang ke kiai, ribut, maha usaha urang teh tedaikeun maju mah. Lamun sia dagang sorabi moal mungkin maju. Kalau botaknya malah bisa maju. Kan duduk bae sebenarnya. Lamun mana dagang bakso, make roda baru maju mundur gitu. Wajar gitu. Dia menanyakan datang ke kiai urusan anak eta. Makanya Bapak mengijazahkan satu sholawat ke kamu, gerak kerjain, gawean, kerjakan. Sebab sholawat itu banyak maziyahnya, banyak keistimewaannya. Salah satu contoh, ada seorang ahli kubur yang lagi disiksa sama Allah. Kebetulan ada santri mungkin atau kiai atau ustadz yang pernah berijazah sholawat. Dia baca sholawat itu ketika dia lewat kuburan orang yang lagi disiksa tadi. Dibaca sama dia, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tolong sampaikan pahala sholawat ini kepada ahli. Diijabah karo Allah subhanahu wa ta'ala. Dilalah ngersaneng Allah. Kuburan lagi disiksa, diberhentikan siksanya sama Allah. Barokahnya diimpenkan oleh seorang kiai, si mayit maukah sing tos disiksa go. Ketemu karo kiai, loh lil sira wingi disiksa karo pangeran. Ini kok sekarang bebas sira. Primen ceritane? Dijawab sama dia, alhamdulillah kiai, wonten sing lewat mriki gelem maca. Jadi kesimpulanane lamun sira lewat ning makbaro aja mingkem bae. Mau melayu mah wedien. Enggak usah. Malahan yang harus dibaca assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin wal muslimat wa inna insya Allahu la iku. Ngerti pan artinya? Tungtungna naon? Engkau yang gak nyusul. Itu kan kesimpulannya. Inna insyaallah bikum la. Saya juga nanti nyusul. Tapi kenapa Jipi nggak ada yang jawab? Sebab lamun wong ahli kubur jawab kabeh sirane Melayu. Jadi nggak wajib jawab ahli kubur mau orang. Nah,
Dari mana kita pemahaman seperti itu? Tidak ada lain dari guru yang santrinya gelem ngaji. Makanya intinya santri harus selamanya jadi santri, artinya predikat thalabul ilminya jangan sampai berhenti. Sebab utlubul ilma minal mahdi ila kawin apa ila dua anak ilal lahdi, sampai batas ketika kamu masuk ke liang lahat, berarti salawas yang lawas wajib. Saya pernah cerita sama anak-anakku semua, Nabi Musa alaihissalam itu salah satu rasul yang punya pangkat ulul azmi. Sebalik maning waktu nyantri apa ulul azmi itu. Kalau diterangkan mau peragat-peragat. Artinya kepangkatan beliau itu luar biasa. Tapi beliau masih disuruh nyantri sama Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir enggak punya umat, enggak punya. Ulul azmi juga enggak. Tapi kenapa Nabi Musa sampai bisa berkata kepada Nabi Khidir, hal attabi'uka, apakah aku bisa ikut engkau? Hal tu'allimani mimma ulimta rusda, kumaha lawan simkuring bilu supaya menang ilmu ti anjeun. Bukan ngaremehkan ya Nabi Khidir, bukan ngaremehkan, bukan. Karena Nabi Khidir langsung jawab, innaka lang tas tati'a ma'iya sabra. Lan, kata orang yang belajar ilmu nahwu, sing aran lan itu sama sekali nggak bisa. Pada baik kalau lantar ji'al ayyamul lati madot tina minggu kian sukiki ana maning minggu dukan minggu yang sekarang itu baru lagi, artinya tidak akan kembali. Sampai-sampai Nabi Khidir lantas tati'a ma'nya. Tapi penasaran Nabi Musa, bilang sama Nabi Khidir, kan belum dicoba Kiai. Kalau sudah dicoba baru nanti ketahuan. Ya bolehlah, silahkan. Tapi lantas alani hatta uhditsalaka minhu dzikra. Jangan Anda bertanya sama saya sampai saya menerangkan apa yang nanti akan sampean melihat dalam kejadian. Bener. Pas nyunggang perahu, lagi enak-enak perahunya dibolongi. Kalau Nabi gitu. Kata Nabi Musa, loh panjangan kok dibolongi nanti kelem merenan. Logikanya kan begitu. Nanti tenggelam dong. Ya, apa kata gua? Nah, kata gurunya kan begitu. Apa kata saya? Innaka lantas tati'a. Aja takon, menang be menang. Mulanya jadi murid itu aja kakek takon, menang gue. Sampai weruh pokoknya mang. Kok gak diterangaken, Terus melaku maning, anak baca cilik, lagi dolanan, yun ndase dipelintir kalau Nabi, itu ya mati. Cek ndase ya dolanan kan wo. Pelintir ndase yang Nabi itu malahan di matiin sama Nabi Khidir, protes lagi, tanya lagi Nabi Musa. Kalau mengkonom panjenengan yang melaksanakan kemungkaran, mateni wong sing ora do. Apa kata saya? Jangan bertanya sebelum saya ngapunten. La tu'akhidni. Jangan sampai sisa saya, jangan sampai ikop saya. Mulanya tidak ada ikob untuk guru terhadap murid itu dari zaman Nabi Khidir juga dilaksanakan. Hendak ayeuna ham gokoran itu teh. Mau dan seterusnya sampai ketiga kali kejadian
Nabi Musa tetap bertanya. Sebab Nabi Musa itu orang cerdas, segala sesuatunya pasti dia ingin tahu, makanya dia selalu bertanya. Padahal itu akan diberikan oleh Nabi Khidir nanti setelah selesai. Berhubung 2 kali, ketiga kali masih seperti itu, lamun sirah sepisan maning takon-takon naning reang, wis ora usah dadi nyantri. Jadi ngusir santri teh berhak seorang guru. Lamun santri orang nurut ting gurune, pulang cong. Kanggo apa sih orang nurut maring gurune? Hendak mentong diprotes lamun bapak musir budak maneh teh. Ai badag mah. Ai teu badag mah naon diusir. Kalau badag mah diusir ku bapak. Nah itu saja dalam sejarah yang diabadikan oleh Allah dalam surat Kahfi, dongeng antara santri karo guru. Jadi pada intinya yang namanya kaitan santri dengan guru itu ilal abad, salawase. Pada satu saat contohnya, kalau menurut cerita, Agus masuk surga duluan di pintu. Dongeng gimana? Lain sanyatana. Contoh. Miheula asup ke surga. Ditanya ku malaikat, Aisyah boga amal naon kam asup ke surga? Alhamdulillah, simkuring ngaji, simkuring boga ilmu, jadi ngalaksanakeun ibadah ilmu menang kiai. Sia ulah adab ari kitu mah, ari kiai na can asup sia geus asup. Betul. Cek malaikat ke heula tong waka masuk heula. Sancana guru maneh asup. Dan begitulah kehidupan satu yang lain berkaitan. Ada dongengnya kiai. Ini bukan promosi, bukan. Dongengnya seorang kiai. Kebetulan kiai itu punya istri 3. Kiai ini bukan kiai. Ketika si kiai itu meninggal, rek diasupkeun ka neraka gara-gara permohonan dari istri yang pertama. Malaikat, saya setuju suami saya dimasukkan ke neraka sebab selalu menyakiti saya terus. Terus datang istri yang kedua, nanti dulu, saya nggak setuju sebab saya bisa diselamatkan oleh orang ini dari ekonomi, dari apa, dari bla 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 bla. Padon beliaratnya. Istri yang pertama, yang kedua, yang termasuk yang ketiga mengatakan tidak setuju dimasukkan ke neraka sebab beliau sangat berjasa sekali sama anak-anak saya. Sebab nikah sama saya punya anak 4, KB diurusi karo DWG. Nah, mana keprok anu boga pemajikan. Loba, ya. Artinya banyak yang mempertahankan. Sebab inti dan kesimpulannya yang namanya orang menikah harus punya tujuan utama, yaitu membantu orang lain. Sebagaimana yang dilaksanakan oleh Rasul. Makanya disebutkan sunnah Rasul. Ya, sian tong nyebutkan sunnah nawae. Ai pagaweanan teu nyunah sia marana gitu. Ya boleh. Jek pada apa istilahnya bahasa dasarnya ya betul. Tapi Rasulullah ketika beliau menikah
sama satu seorang. Kenapa? Karena suaminya meninggal waktu peperangan. Makanya dia janda. Untuk diramut sama beliau, dinikah, diurusan. Nah gitu. Mantap. Neangan. Janda aja perawan. Wes kodingin. Pada satu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Mesir, ketemu dengan Siti Mariatul Qibtiyah, perawan, ting-ting, wayu bisa, sampai istri-istri yang lain cemburu. Kagerisan Mariatul kumpulnya sampai Kanjeng Nabi, punya anak kan dari Siti Mariatul perawan. Jadi lamun dikapin jeung perawan nu geulis entong tanggung-tanggung. Iya mah dongeng carita. Kanjeng Nabi Muhammad SAW proses kan. Sampai berapa istri Rasulullah? 11. Nah itu dongeng dan ceritanya apa yang dilaksanakan. Jadi hal-hal yang seperti itu mestinya kita sendiri punya pertimbangan banyak. Bapak mah lain menganjurkan, melarang, silahkan saja. Tapi lihat sejarahnya, lihat sejarah. Rasulullah itu tidak pernah mewayu sebelum istri yang pertamanya meninggal. Betul apa betul? Betul. Ya Siti Hijah kan nikah di madu enggak? Bahkan yang punya anak itu dari istri yang pertama sampai abadi. Sampai Siti Fatimah menyaksikan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah mensing arep pada pengen kawin kononggone dingin. Rabi tuane baru kawin. Enggak seperti itu. Artinya pada kesimpulannya dalam melaksanakan segala sesuatu harus sudah dipertimbangkan dengan baik. Karena apa? Karena ini masalah-masalah yang betul-betul makan energi dan juga banyak urusan-urusan dan lain sebagainya. Kalau berupaya kamu, andai kata kamu punya istri lebih dari satu, kata Al-Quran diabadikan tidak akan mungkin bisa adil walau harostum. Di dalam ayat Al-Quran itu bahasanya ayatnya walau harostum. Senajan sira berusaha semaksimal mungkin untuk adil, ora bisa. Gak mungkin. Malah sing dadi wong lanang bagen disebutaken wong lanang sing pusing gak balik maning balik maning itu wong lanang pusing. balik di kadinya ya memang duenya kuun je jadi lemah lieu. Ya moga-moga apa sing dilakoni karo kula karo sampean kabeh sing dadi anak-anakku ngaji sakalimat rong kalimat ke anu manfaat. Jadi pada intinya sira teka Bapak Bunga. Saya terus terang saja bahagia banget. Kamu datang itu bahagia banget. Terlepas itu apa yang kita kerjakan. Padahal yang ngaji itu paling males kan. Paling males ngaji. Sebab satu-satunya sarana yang bisa dilaksanakan sama kita itu Bapak cuma selalu berwasiat, awas cung, Qur'annya jangan ditinggal, sembayangnya aja ditinggal, lamun bisa sholat atau berjamaah harus, sebab lamun orang sholat berjamaah sholatnya orang sempurna. Pada intinya begitulah. Jadi tawasau berhati, tawasau bisabr. Terus manfaat yang lain bagi anak-anak bapak-bapak, anak-anak alumni yang masih punya anaknya di sini, ya hitung-hitung nyambang.
dua endok diantarakan dengan anak. Nah gitu kan. Dua welut diantarakan dengan anak. Apa aja diberikan sama anak itu. Terlepas itu merek bapak itu nanti jadi masalah. Jadi nanti perhitungkan kita penting anak jangan. Sebab kita saya dulu pernah mondok kan, kamu juga pernah mondok. Yang paling bahagia kalau di bestel. Iya, paling enak pun. Terlepas itu duit sati itu kakek yang penting keuntuannya tekan. Oh, masya Allah luar biasa. Apa maning sing durung betah. Oh, untuk melampiaskan nangis bisa pol itu poret. Sebab kalau jujur ketika kamu pesantren juga pasti nangis dulu kan. Itu sekarang sudah pasti itu. Makanya Bapak mengharap kepada kita semua, yuk kita laksanakan sunnah ini, kebiasaan ini yang baik. Sebab ada satu wasiat dari salah satu ulama, andai kata sesuatu yang Anda kerjakan, Anda berharap untuk mati di dalamnya, maka kerjakanlah dengan baik. Tapi sebaliknya, andai kata Anda punya sesuatu yang dimana ketika Anda melakukan itu tidak mau mati ketika melaksanakan itu, tinggalkanlah. Paham gak maksudnya? Artinya kita berharap supaya kita mati itu dalam keadaan taat kepada Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan maksiat. Husnul khotimah karo su'ul khotimah. Nah, apabila Anda punya sesuatu yang Anda bisa kerjakan, itu Anda punya yakin bahwa itu ketika saya mati di situ, saya akan merasa bahagia. Itulah ciri orang yang mempersiapkan kehidupan kematian di masa yang akan. Karena sejatinya manusia pasti kembali kepada orang kan biasanya muji sama Allah, alhamdulillah aja. Gua umur 75 tahun masih urip. Aja alhamdulillah saya geus mati kuntu. Mada moal urip bae. Alhamdulillah panjang umur maksudnya. Tapi panjang umur usahakan moga-moga kanggo ibadah karo pangeran, nambah amal. Maka saran dan pesan Bapak, andai kata Anda punya amal soleh, walaupun sekecil apapun, kerjakan dengan ikhlas dan mudawamah. Istiqamah. Makanya Rasulullah bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Jangan suka meremehkan perbuatan baik yang kecil, walaupun Anda hanya sekedar ketemu dengan saudara dengan wajah lain seri lah ya. Artinya jangan sekecil apapun amaliyah yang dikerjakan oleh kita, siapa tahu yang munjiah itu yang menyelamatkan kita adalah yang paling disukai sama kamu. Surat Al-Quran itu apa? Hah? Wah, kalau Waqi Ahmad terlalu hebat lah. Surat Kulhu paling enggak. Artinya ya Kulhu ya boleh lah Kulhu. Tapi aja sampai surat Ikhlas hafal belim boten Kulhu. Laka sih surat Kulhu malaka dengan surat Ikhlas. Itu saja luar biasa. Itu saja luar biasa. Saya menganjurkan ketika anak-anakku sekalian sholat subuh aja sampai kawanan pada sholat subuh ya. Dia dingin terus sholat subuh. Setelah sholat subuh wirid semestinya, jangan lupa Anda baca kayak tadi katanya surat Waqiah. Boleh dibaca. Berapa kali bisa? 1 kali aja. Saya tuh kongkon 40 siji kok suwe. Orang peragat-peragat. 1 kali aja. Fasabih bismi rabbikal azim. Nah,
Setelah baca Waqiah, terus kamu baca Fatihah. Berapa kali? Gak usah banyak-banyak, 7 kali aja. Gelislah 7 kali. Gelis ya. Cepat. Dicatat nih, diapalkan ya. Setelah selesai baca Fatihah 7 kali, bacalah surat Ikhlas. Seperti tadi, Kulhu. Berapa, Bi? 9 kali aja, jangan 10 kali. Terus terakhir, baca 100 kali sama kamu. Wiridnya apa? Ya Karimu Ya Wadud. Udah segitu. Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud, Ya Karimu Ya Wadud. 100 kali. Itu ijazah dari Mbah Maimun Zubair Sarang. Cung lamun sira gelem lakoni mengkon istiqamah, insyaallah dunia yang menuturkeun maneh lain maneh nu budak-budak. Sok milih mana nu kahiji nu kadua? Masih mending maneh ngudag-udag dunya apa maneh diudag-udag dunya? Aing embung diudag-udag mah. Capek. Babak belur. Ya, sacukupna we. Lamun urang boga deposito 5 miliar itu cukup. Loba-loba. Mau hayang 100 miliar. Kalau kabotak moal nimung. Usaha naon sia? Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita. Dan bahasanya namanya dunia cek urang Sunda mah diudag-udag lompat ditungguan ngajedog. Ya gitu. Naon sebabna? Sebab ad-dunya kasarob, dunia itu fata morgana. Namun orang numpak mobil siang-siang diharapkan mobil bus orang teh kawas aya cai geningan. Tapi begitu ke sana aya teh caina. Enggak ada. Itu sarob namanya. Bayangan. Dunia bayangan. Mantak entong song hayang aduh hayang bunghar salah. Da urusan rezeki mah jeung kabeungaran urusan lain urusan urang itu hak prerogatif Gusti. Kita mah yang diwajibkan sama Allah usaha. Sanaganya dagang bakso dorong-dorong kurang gal poe teu nanaon eta usaha sampai bisa menyelesaikan boga deposito 400 juta dari ladang keun bae usaha bisa teh kaos bisa cik satu bisa. Nah, gitu. Intinya usaha harus dilaksanakan oleh manusia. Tapi intinya, hakikatnya Allah yang membagikan rezeki kepada setiap orang. Makanya anak-anakku jangan pesimis urusan dunia. Semuanya sudah diatur. Kata Allah, siapa mentong mikiran rezeki, aing nggak bagi mah, gitu kan kasar. Ulah mikiran rezeki siapa aing, gawean we, naon anu di parentahkeun ku aing, cek Gusti Allah kan gitu. Kerjakan aja apa yang diperintahkan sama aku. Saya jamin kamu. Dia mau borong penting rezeki. Jeung deui pola pikirna teh rezeki teh duit cenah. Salah itu. Rezeki itu bukan duit saja. Sehat. Pamajikan bageus. Alhamdulillah. Teu rewel, teu selingkuh, naudzubillahi min. Anak balalageun naruh sieun kakolot anak. Ini saya dapat kasus baru. Ada santri mau mondok di sini. Tapi saya nggak sebutkan orang mana. Bukan izin. Mau mondok di sini. Anak itu dari pembicaraan orang tuanya, kalau menurut Bapak sudah kecanduan HP. Sekarang kan banyak anak-anak yang kecanduan seperti itu, sehingga dia lebih suka menyendiri, tidak bersosialisasi dengan yang
andai kata dibilang sama orang tua bukan nurut tapi marah, malah melawan dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya mah kolot nempok anak kos gitu mah teu bisa nangani, dibawa ke dokter. Kemana dokterna? Jadi tungtung nama kiai mah kabagian naon, tapi kabagian geus remuk karak dibawa. Komunikasi sama saya bapak, ngobrol. Ini ya permasalahannya. Iya katanya. Nah sekarang bisa nggak sampai kita wis 5 jemput telu HP na keremek karo kula, bisa menyelesaikan masalah nggak? Nggak bisa. Sampai sekarang kesimpulan DWK pas diomongku nggak mau sekolah, tapi kalau mau santren belum kita. Jadi orang tuanya punya inisiatif, wis digawe pesantren bae lah, sing disimparak dibawa ke sini. Baru ngelihat gerbangnya sudah kalap. Gak mau keluar dari mobil, gak mau. Pesantren kok kayak gini. Nah itu, naudzubillahi min dzalik. Pada satu saat andai kata kamu punya kasus anak seperti ini, buat anak kamu itu maksudnya, naudzubillah kan, sampai digawa balik. Gimana Pak ini? Apa diturunakan baik? Loh, saya nggak mau ketempuhan ya. Dipaksakan dia ke bucak, yang kabur bahaya. Bawa lagi aja. Terus kurangnya pribadi. Pak, sampean profesinya pun apa? Saya guru SD. Ibu apa? Guru. KBK guru-guru kan. Guru. Ya pada guru lah. Ya. Artinya orang yang selalu punya profesi mendidik anak didik. Iya aja Pak, kita ke 200 bocah. Tapi pas ninggang anaknya kula. Anaknya kula aja orang bisa. Iya itulah. Apa namanya? Allah memberikan faidah kepada seseorang. Terus apa yang harus saya kerjakan? Minta air aja. Bapak bilang, ya boro-boro diberi sabotol, udah kerkawas gitu. Galon oke. Mual daek diinum. Mual aya manfaat namuan. Betul nggak? Jelas nggak bisa. Jadi primen, gawan bae lah karena sampean. Anaknya gawa balik bae. Terus priben, saya pesen sama sampean. Yuk bareng-bareng. Mboke baca Fatihah 41 setiap maghrib. Bapake sapada bapake jemboke bae. Baca oleh 5 dina tongol mana si wongkun digawa anaknya nenek didaftarakan gelem bocah. Ya saya nggak tahu itu Allah rahasia di mana itu nggak tahu. Yang jelas bocahnya menek mana monok mau. Bahkan anaknya sudah 1 malam Pak Didi 2 malam kata sudah pakai seragam Darussalam. Loh kok anaknya sampai gelem tapi belum sowan ke bapak. Begitu pagi tadi sowan datang lagi dibawa anaknya. Apa kata ibu bapaknya? Anak niki saya bawa pulang lagi. Nah sampai priben sih nembega sowan kalau kita anaknya dibawa balik mah anak ini jadi lagi dia penyakit kronis bla 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 aja pengen diperiksa dulu. Oh ya wis. Nah pada satu saat ketika dalam proses anak pendidikan seperti itu, nah kira-kira lamun sira detik kiai apa senjatanya menghadapi anak yang dalam proses seperti itu? Bukan anak batur wae anak kurang pada satu saat mentog diberi jurus sapu unjuk tebenang, diberi sapu angin tebenang, diberi anak tebenang. Kesimpulannya seperti itu. Makanya Bapak bilang bocah deke pangeran, sampean deke pangeran.
pikiran deke pangeran jalukan ning pang aja jaluk ning sapa-sapa pokoknya pak dibawa kawan ning dukun dingin jalos kawan dukun jalos. Nah itulah anak-anakku sekalian dilematika orang hidup di masyarakat yang sudah dialami mungkin sebagian kejadian seperti itu oleh kamu semua. Pada intinya yang paling bijak tawakal, fa'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, hanya pasrah kepada Allah bahwa kita semuanya adalah di tangan Allah. Semoga bermanfaat, barokah, alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik Muhammad radhiyallahu tabaarakat ma'asada dan main. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad awwalin wa sholli ala sayyidina akhirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alaina ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna Allahumma rzuqna fahman nabiyyin mursalin muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. As'alukal ijabah bismillahil fatihah. Ya Allah.